Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Nah, di topik 3 kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan buku besar ke dalam Microsoft Excel. Nah, buku besar yaitu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar dapat digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil. Data yang ada di dalam buku besar akan dijadikan sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, fungsi dari buku besar itu, yang pertama ada mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, memvalidasikan transaksi yang terkumpul, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi, mencatatkan penyesuaian terhadap akun, dan yang terakhir, mempersiapkan laporan keuangan. Nah, tujuan dari buku besar yaitu mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, dan yang terakhir menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Nah, berikut ini adalah tampilan buku besar dalam format pivot table. Formatnya dalam bentuk format pivot table ini bentuknya. Nah, nanti kita akan membuat ini di dalam Excel. Ini juga ada untuk tampilan buku besar dalam format advanced filter. Tampilannya seperti ini. Nah, langsung aja kita ke Excel untuk membuat format pivot table maupun advanced filter. Yang pertama kita buat itu yang pivot table dulu. Caranya, kita klik insert, lalu pivot table. Saya ke table orangnya itu kita klik yang sheet journal, lalu kita drag aja dari tanggal sampai bawah. Nah, setelah itu oke. Untuk nomor akun kita masukkan ke filter, tanggal kita masukin ke rows, keterangan kita masukin ke rows, value-nya itu kita masukin debit dan kredit. Setelah itu, di sini kan masih berantakan nih untuk untuk tanggal sama keterangannya kan masih belum rapi. Jadi kita rapikan dulu caranya. Ini kita klik segitiga ini di tanggal, file setting, ini non, layout and print-nya itu kita klik yang show item label in tabular form. Nah, setelah itu, kalau udah rows table-nya ini kita ganti sama tanggal. Nah, yang di atasnya sini kita tulis nama akun, lalu ini kita lihat dulu pos saldo atau pos awal. Pos saldo, benar. Setelah itu yang ini saldo awal. Nah, kalau misalkan ini udah, pertama itu kita klik yang nama akun ini, yang segitiga ke bawah di general kita klik, more number format, custom, kita pilih yang ini. Oke, sama pos saldo sama saldo awal juga sama. Klik custom, lalu pilih yang add bintang, petik, titik 2, petik gitu. Ini juga sama. Nah, kalau di sini udah, ini tuh untuk membuat nama akun, pos saldo dan saldo awal kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini kita langsung aja pakai rumus VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu kita klik yang ini, lalu table array-nya itu daftar akun. Nah, ini index number-nya 2, lalu kita klik yang false. Enter. Pos saldo juga sama, VLOOKUP. Lookup value-nya sama, table array-nya sama, daftar akun.
Di sini yang beda hanya index numbernya aja. Index numbernya itu kita angka 3. Lalu false. Enter. Nah, saldo awal itu juga sama, pakai rumus VLOOKUP. Ini sama, lookup value-nya pakai yang ini, lalu daftar akun, table array-nya. Setelah itu, index number-nya 5, lalu false. Nah, tapi yang di saldo awal ini, dia itu kan gabungan antara debit dan kredit, jadi harus kita jumlah nih. Nah, kita copy lagi untuk rumus VLOOKUP yang ini. Setelah kita copy, angka yang 5 ini kita ganti jadi angka 6. Klik enter. Udah muncul. Nah, di sini kita ke akun kas dulu. Nah, nama akunnya kas, pos saldonya dia ada di debit, saldo awalnya itu dia di sini kita ganti dulu ya. Format cell, accounting, ininya ganti IDR aja. IDR, desimalnya 0. Udah. Nah, yang ini juga sama. Kita ganti dulu untuk accounting, lalu IDR, decimal place-nya 0. Nah, kalau udah di sini kan belum ketahuan nih total dari kas itu berapa. Jadi, caranya kita klik analyze, lalu kita pilih yang file items dan set, kita pilih yang calculate file. Nah, filenya ini namanya ini kita ketik jadi saldo. Untuk formulanya itu kita masukkan debit, insert, dikurang sama kredit, insert lagi. Oke. Nah, sudah muncul untuk saldonya. Nah, ini kan baru yang pos saldo yang di debit. Sekarang kita buat pos saldo yang di kredit. Kita copy aja. Nah, di sini paste. Nah, di sininya tinggal kita rubah. Untuk yang kredit itu kan berarti utang. Ini utang ada di sini. Di sini kan sudah nih. Nah, teman-teman, di sini tuh kadang suka ada yang ininya tuh minus, jadi nggak dalam kurung, dia minus. Nah, kalau minus itu, biar kita cara ngerubah ke dalam kurung, caranya ini kita blok, lalu kita pilih yang ini, more number format, di sininya custom. Nah, nanti kita pilih yang ini. Setelah itu oke. Nah, karena di sini saya sudah dalam kurung, jadi saya nggak pakai rumus itu. Gitu. Nah, di sini kita harus buat untuk nama perusahaannya. Ini insert dulu, berarti ini kita make and center aja. Kita copy. Nah, kita ngambil dari sini aja biar gampang. Kalau udah, kita langsung ke advanced filter. Nah, yang pivot table itu cuma begini aja caranya, rumusnya. Kita ke pivot table, ke advanced filter yang sekarang. Caranya itu, pertama yang nomor akun ini kita memakai data validation. Caranya kita klik data validation, allow-nya itu kita pilih yang list, source-nya itu sama dengan kode akun. Ignore blank-nya itu kita uncheck list, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya untuk daftar akunnya, untuk nomor-nomor akunnya, nama akun, pos saldo, dan saldo awal ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya ini ke nomor akun ini, tabel array-nya daftar akun. Nah, setelah itu index number-nya itu 2, lalu kita pilih yang false. Enter. Pos saldo juga sama, pakai rumus VLOOKUP. Ini masih sama.
yang membedakan itu hanya di indeks numbernya aja. Nah, kalau pos saldo ini indeks numbernya itu 3. Ini sama aja. Kalau saldo awal juga sama, pakai rumus VLOOKUP. Nah, untuk saldo awal ini nanti kan dia dijumlah sama kayak tadi yang pivot table. Ini daftar akun. Ini 5, indeks numbernya false. Kalau udah kita jumlah, kita copy aja yang di sini, kita copy lagi. Kita masukin ke sini. Tinggal angka 5-nya kita ganti sama angka 6. Dah. Setelah itu, di sini kita bisa milih nih untuk akun kas. Nah, di sini kan langsung muncul nama akunnya kas, posisi saldonya debit, saldo awalnya itu sekian. Nah, di sini untuk mengisi yang bawah, kolom-kolom bawah ini kan belum terisi nih. Nah, kita isi, kita ini dulu dari tanggal sampai kredit kita blok, lalu kita klik yang advance. Oke. Nah, kita pilih actionnya itu yang copy to another location. Untuk list ranknya ini kita ke jurnal. Nah, ini kita drag aja dari tanggal sampai bawah. Kriteria ranknya itu kita masukin yang nomor akun ini. Copy to kita masukin yang dari tanggal sampai ke kredit. Kita klik OK aja. Nah, ini kan sudah muncul nih saldo-saldonya. Tapi untuk saldo akhirnya dia kan belum muncul. Nah, caranya ini kita tuh buat sendiri. Ini sama dengan debit. Karena dia kan pos saldonya dia kan ada di debit. Jadi saldo ditambah sama yang di debit dikurang sama kredit. Ini udah. Kita tarik aja ke bawah. Ini kita ganti dulu. Jadi IDR. Biar sama semua. Udah. Ini udah. Nah, kalau misalkan dia pos saldonya kredit, berarti tinggal di kolom yang penjumlahan ini sama dengan saldo dikurang debit ditambah kredit gitu. Ini udah selesai untuk materi buku besar yang pivot table dan advanced filter. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.